A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus Masjid Al-Muhajirin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menghidupkan kita setelah kematian yang sesaat. Banyak di antara orang-orang yang Allah matikan tak bangkit lagi di pagi ini. Banyak di antara orang-orang yang Allah matikan tadi malam, tapi pagi ini belum dibangkitkan dalam keadaan yang segar waras. Ya, enggak fit tubuhnya. Ada sebahagian lagi yang tidak Allah bangkitkan tepat pada waktunya untuk melaksanakan sholat subuh. Kita beruntung Bapak Ibu sekalian. Allah bangkitkan kita, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk beribadah satu hari lagi. Dan alhamdulillah Allah berikan hidayah itu kepada kita sehingga bangkit kita. Tidak perlu jam waker pun, tidak perlu alarm, bangkit kita. Ada orang jam wakernya 10, alarm itu kalau di HP itu jam 4, 4.05, 4.10. Ya, berkali-kali itu hidup, tetangga dah bangun Pak, dia tidak bangun. Nah, itu kenapa kadang-kadang Allah tak membangunkan orang ini. Ya, mungkin kita pun pernah demikian. Maka kita yang telah Allah bangkitkan dalam keadaan yang sehat, kemudian semangat kita untuk beribadah, mampu kita mendatangi rumah Allah, ini nikmat yang sangat besar luar biasa. Makanya orang-orang yang Allah berikan nikmat seperti ini kan artinya orang ini syukur nikmat Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah tambah lagi nikmatnya apa? Orang yang bangkit di pagi hari, sholat subuh di pagi hari, apalagi sedekah di waktu subuh, itu makin bertambah lagi rezekinya, makin barokah hidupnya, ya. Hajat-hajatnya terpenuhi, banyak kebaikan yang ia dapatkan. Maka maha besar Allah yang terus memberikan kebaikan demi kebaikan kepada hamba-hambanya, yang terus bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Amin. Salawat beriringkan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, teladan kita berharap dapat syafaat beliau ya, dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah, melaksanakan amalan-amalan sunnah, dan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dirahmati Allah, kembali kita lanjutkan kaji kita tentang Al-Kabair ataupun dosa-dosa besar, di mana kita sebagai orang-orang yang beriman, ya, sebagai manusia yang biasa, manusia yang dhaif, kita pasti melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa. Dan dosa-dosa ini insya Allah akan dihapuskan seiring dengan amal-amal kebaikan kita. Sholat subuh yang kita laksanakan tadi menjadi salah satu asbab digugurkannya dosa-dosa kita. Tetapi ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan hanya dengan ibadah. Tidak bisa dihapuskan hanya dengan istighfar. Dia harus dihapuskan dengan taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu buat terhapus. Karena ia masuk ke dalam kategori dosa-dosa besar. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kaji kita. Al-kabiratul hadiyata wal thalathun. Dosa besar yang ke-31. Al-Qadisu, ada sedikit review ke belakang. Al-Qadisu itu adalah hakim yang buruk. Ya, dan sebelumnya kita membahas pemerintah yang buruk. Ya, sekarang hakim yang buruk. Ya, ini tidak ada kaitannya dengan kondisi di negara kita, tidak ada kaitannya. Ya, tapi memang begitulah pula kajiannya, urutannya kan seperti itu dia. Ya, nah, jadi kalaupun ada kaitan-kaitannya dengan yang terjadi, itu bukan disengaja. Ini disclaimer dulu. Nanti lain pula. Ya. Al-Qadisu, hakim yang buruk. Ya.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu orang-orang yang kafir. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan adil. Innallaha ya'muru innallaha ya'murukum bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil. Ya, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu dekat dengan ketakwaan. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam kenyataannya memang sulit adil. Ya, sulit adil. Jangankan untuk yang banyak, yang sedikit saja pun kita belum bisa berlaku adil. Kita sebagai orang tua punya anak-anak. Ya, ada 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Ya, ini juga kita akui saja, tidak berlaku adil dengan anak-anak itu. Biasanya anak-anak pertama itu susah hidupnya. Ya memang kondisinya susah, ya kan. Misalnya anak terakhir itu paling dimanja. Ya, memang sudah bawaan emosional orang tua begitu. Mau digimanakan lagi? Ya, anak tunggal, wah ini lain lagi ceritanya. Satu-satunya anak laki-laki, ini istimewanya juga berbeda. Satu-satunya anak perempuan, perlakuannya juga luar biasa. Ya, terkadang kita tidak adil, walaupun kita mengatakan semua anak kita sayang, tapi kita sama-sama tahu, Pak, ada anak yang paling kita sayang, ya, anak emas istilah, ada tetap itu. Nabi SAW juga sebagai seorang manusia juga memiliki kecondongan dan kecintaan. Di antara anak-anak Nabi yang paling Nabi sayangi itu adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, dan juga Ibrahim. Itu yang kelihatan sekali Nabi itu sayang sekali gitu. Ya. Nah, ini memang ada namanya sebagai, bahkan Nabi juga memiliki kecondongan seperti itu. Tapi sebagai Nabi tentu selalu Allah jaga keadilan beliau. Sedangkan kita manusia biasa tidak maksum, keadilan kita ini dipertanyakan. Tapi jangan sampai ketidakadilan ini malah merugikan orang lain. Nah, ini yang susah nih. Ya, kalau sampai merugikan orang lain ini efeknya banyak. Ya, efeknya ini banyak. Rawa Al-Hakim bi isnadihi, riwayatkan dari Imam Al-Hakim dalam isnadnya fi sahihihi, dalam sahih Al-Hakim disebutkan an Talhah bin Ubaidillah, dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata imami hukmin bi ghairi ma anzalallah. Tidak diterima salatnya seorang imam yang berhukum, hakama bi ghairi ma anzalallah, yang berhukum dengan selain dari hukum Allah. Tahu dia ini yang benar, ini salah, tapi diputuskannya juga yang salah itu. Salatnya tidak diterima. Bayangkan ini. Ya, udah seperti orang yang mabuk. Ya, orang mabuk kan itu tidak diterima salatnya kan. Subhanallah. Berat. Ya, na'udzubillah. Sementara sholat itu menjadi salah satu yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Ya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal yang paling pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Nah, hakim, pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, artinya dia tidak berlaku adil di sana, maka sholatnya sudah gagal. Sholatnya sudah gagal. Kalau sholatnya sudah gagal, apalagi gitu. Yang lain makin rusak semuanya. Jadi kita memperbaiki sholat bukan hanya amaliyahnya kita perbaiki, tapi juga kita menghindari hal-hal yang bisa menghilangkan atau membatalkan kebaikan-kebaikan sholat pada diri kita. Salah satunya ini. Ya. Apabila seorang imam, seorang pemimpin berhukum dengan selain apa yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sholatnya tidak diterima. Wa sahaha Al-Hakim aidan, dari Sahih Al-Hakim juga, min hadis Buraidah radhiyallahu anhu, dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qudatu salasatun. Hakim itu ada 3. Qadin fil jannah, ada hakim yang berada di surga. Wa qadiyani finnar, dan 2 hakim di neraka. Jadi perbandingannya Pak, kalau ada 3,
Satu yang masuk surga, dua masuk neraka. 30%, 33%. Ya. Jadi kalau ada 3 barislah hakim di situ, tengok ini dua masuk neraka. Maksudnya ada 2 tipe dan kategori hakim yang akan masuk ke dalam neraka. Qadin arafal haqqa, seorang hakim yang tahu hal ini adalah hal yang benar. Faqadha bihi fahuwa fil jannah, dan dia putuskan itu, maka inilah hakim yang masuk surga. Wa qadin arafal haq, dan seorang hakim yang tahu ini adalah yang hal benar. Benar yang ini. Fajara muta'ammidan fahuwa finnar, tapi dia tak mau dia putuskannya itu. Maka ini adalah hakim yang masuk neraka. Wa qadin qada bi ghairi ilmin, dan seorang hakim yang memutuskan tanpa ilmu fahuwa finnar, maka masuk neraka. Makanya yang menjadi hakim, yang memegang keputusan itu harus orang-orang yang alim. Orang yang alim maksudnya orang yang ahli, orang yang ngerti gitu. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama, sesungguhnya yang dimaksud dengan ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi orang yang berilmu itu juga kan ada beberapa macam. Ada orang yang berilmu, semakin bertambah ilmu semakin taat dia kepada Allah. Ada orang yang bertambah ilmu tak bertambah kedekatannya dengan Allah. Yang gini tidak usah dipilih Pak jadi pemimpin Pak. Carilah nanti, karena kita dekat-dekat pula dengan pemilu kan, dekat-dekat dengan pilpres. Cari orang yang memang ahli, cari orang yang berilmu, dan dengan ilmunya dia mendekatkan diri kepada Allah. Artinya orang soleh dia, orang soleh. Jangan pilih orang yang tak soleh, apalagi yang tidak sholat. Tidak sholat itu aja. Ya, pilih orang yang tak sholat. Mafhumnya kan jelas ya, mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqahnya. Jangan pilih yang tak sholat. Sholat aja dia tak mau, ya, atau tak bisa sholat, atau haram dia sholat. Nah itu masuk juga itu ke situ. Ya. Jadi kalaulah orang-orang ini yang menjadi pemutus kebijakan, menjadi hakim, ya, memutuskan nasib bangsa ini, ya rusaklah. Ya, belum lagi di akhirat, udah di dunia pun udah merusak, kan begitu. Maka siapapun nanti yang terpilih menjadi hakim, menjadi pengambil keputusan, menjadi pembuat kebijakan, menjadi pembuat undang-undang, ya mudah-mudahan orang-orang itu adalah orang-orang yang alim, dia ngerti, dia tahu ini hal yang benar, itu yang dia putuskan. Mudah-mudahan ini masuk surga. Jadi kalau ada orang-orang seperti ini Pak, dukunglah Pak. Ya dukung. Ya, siapapun dia silahkan dukung. Dia orangnya baik, dia berilmu, ya, dukung dia. Tapi kalau cuman modal ketenaran semata, artis-artis yang tidak memiliki ilmu politik, tidak memiliki ilmu yang memadai, jangan dipilih. Ya. Rusak nanti yang ada. Apalagi yang kita nggak tahu siapa ini. Ya, track recordnya jelek, tapi uangnya banyak. Nah itu pula susahnya kan. Nah ini susah dia. Jangan pilih yang seperti itu. Nanti kasihan sama mereka, masuk neraka nanti mereka. Baik. Qalu famadza dzambul ladzi yajhal. Maka Buraidah tadi bertanya, ya Rasulullah, kenapa orang yang hakim yang enggak tahu tapi memutuskan sesuatu itu kok masuk neraka juga? Nabi bersabda, dzambuhu alla yakuna qadiyan hatta ya'lam. Dosanya itu adalah dia seharusnya tidak menjadi hakim kalau dia nggak tahu. Artinya kalau tidak memadai ilmu, janganlah pula mencalonkan diri. Tahu dirilah. Itu maksudnya. Sudahlah tak tahu, ya, mencalonkan diri pula lagi. Dipilih pula lagi. La haula wala quwata illa billah. Dhallun mudillun. Ya, sesat menyesatkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ju'ila qadiyan faqad dhubiha bighairi sikin." Siapa yang diangkat menjadi seorang hakim, sesungguhnya dia telah disembelih tanpa pisau. Nah, itu. Makanya di antara para imam termasuk Imam Abu Hanifah,
ketika diputuskan waktu itu yang menjadi khalifah itu ingin Imam Abu Hanifah menjadi qadhi, ya, menjadi qadhi. Maka beliau tidak mau. Dipanggil untuk dilantik, tak mau. Ya. Akhirnya apa? Dibuat keputusan kalau tidak mau nanti disiksa. Disiksa, Pak. Diberi hukuman cambukan. Imam Abu Hanifah lebih milih cambukan daripada menjadi hakim. Ya. Yang kedua, murid sekaligus temannya Imam Abu Hanifah, ya, Imam Muhammad, Qadhi Muhammad. Beliaulah yang mau menerima. Satu lagi saya lupa nama imamnya. Beliau lari, Pak. Larikan diri. Tidak mau jadi imam. Kenapa? Itu dia. Faqad dzubiha bighairi sikit. Ya, dia telah disembelih tanpa pisau. Artinya ini sedikit lagi nih antara surga antara neraka. Kayak pernah saya katakan dulu dalam kajian waris kita, hakim itu setengah kakinya di surga, setengah kakinya di neraka. Salah sedikit masuk neraka. Benar dia, insya Allah paling pertama masuk surga. Kan itu dia. Subhanallah. Tapi jangan pula bertanya, Ustaz, kok yang jelek-jelek terus diceritakan tentang hakim nih, Ustaz? Ya. Jadi pemimpin, jadi hakim, kok jadi jelek? Yang baik-baik tidak perlu lagi dibuat fadilah-fadilahnya. Orang berkejaran ke sana. Siapa tak menjadi pemimpin, kan? Sama seperti harta. Ya, kenapalah ulama-ulama itu jarang sekali membicarakan fadilah memiliki harta? Karena tidak usah disebut fadilah pun orang berkejaran, Pak, cari harta. Pagi bangun, malam tidur telat, jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ngejar harta, ngejar jabatan, ngejar kekuasaan, kan begitu. Ngapain kasih fadilah lagi? Yang tidak mau orang sholat, makanya kita sebut fadilah sholat. Yang malas orang sedekah, makanya kita buat fadilah sedekah. Itu dia. Maka jadi pemimpin, jadi hakim ini tidak perlu orang ramai-ramai mendaftar jadi hakim nih, Pak. Iya, gajinya besar, peluangnya besar, fasilitasnya, subhanallah. Wa qala Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini salah seorang tabi'in yang luar biasa rahimahullahu taala. Yambaghi lil qadi ay yakuna yawman fil qada wa yawman fil buka ala nafsihi. Hendaklah seorang hakim itu sehari dia menjadi pemutus kebijakan, pemutus dari satu perkara, sehari lagi dia gunakan untuk menangis terhadap dirinya. Maqala Muhammad bin Wasi rahimahullahu taala, dan berkatalah Muhammad bin Wasi rahimahullahu taala, awalu mayud'a yaumal qiyamah ila hisab al-qudha. Salah satu yang paling pertama dipanggil untuk dihisab adalah hakim. Makanya hakim paling cepat masuk surga, Pak. Kenapa? Yang pertama dia dipanggil hisab yang pertama. Ya, hakim dipanggil. Karena selesai hisab antara surga dan neraka kan. Kalau bagus ya masuk neraka, maka dia awal-awal masuk ke surga nih. Bagus dia masuk surga. Tapi yang awal-awal masuk neraka dia juga. Ya salah, dia masuk neraka. Ya kan begitu. Semua seimbang Bapak Ibu sekalian. Seimbang dia. Ya, antara peluangnya itu seimbang. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, yu'ta bil qadi al adlu yaumal qiyamah fayulqa min syiddatil hisab ma yawaddu annahu lam yaqdi baina itsnaini fi tamratin. Diberikanlah kepada qadi, kepada hakim, keadilan pada hari kiamat. Maka dia lemparkan keadilan itu. Kenapa? Karena beratnya hisab yang terjadi pada dirinya. Sehingga dia berandai-andai, seandainya lah aku tidak pernah memutuskan keputusan, bahkan antara dua orang yang sedang berseteru dalam merebutkan sebuah ataupun sebutir kurma. Sebutir kurma. Ada dua orang berebut sebutir kurma, apalah sebutir kurma dia berebutkan. Ya, dari kantong saya ambilnya kurmanya. Bagusnya begitu. Tapi ketika dia memutuskan, maka itu berat hisabnya. Berat sekali. Ya, subhanallah. Wa an Mu'az bin Jabal, dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qadi la yazilla fi zalqatin fi jahannam ab'ad min adnan."
Seorang hakim itu kalau tergelincir, maka ketergelinciran itu ke neraka jahanam yang paling jauh dari Adan. Dari surga Adan, jauh betul. Nauzubillah. Makanya kan kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kok ada ya keputusan hakim begitu ya. Awalnya diputuskan mati, tidak jadi mati, ya kan? Ada yang begitu, awalnya tidak bisa diangkat menjadi calon, bisa jadi calon. Kan heran kita, kan begitu. Kenapa? Ada apa gitu? Jadi hal-hal seperti ini memang akan terus terjadi, Pak. Dari zaman dulu akan terus terjadi. Seperti itu akan ada hakim-hakim yang seperti itu. Tandai aja, oh iyalah. Oh iyalah. Karena kita mau protes apa lagi, namanya keputusan hakim. Ya kan? Namanya keputusan hakim. Kita pun jauh dari kehakiman. Apa boleh buat? Tapi tandai aja, oh iyalah. Oh iyalah, kan begitu. Ya, makanya fadilahnya bukan fadilah menjadi hakim, tapi disebutkan iqab ataupun hukumannya ketika menjadi hakim. Wa an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku mendengar baginda Nabi SAW bersabda, laisa min walin wala qadir, tidaklah seorang wali, pemimpin ataupun hakim, illa yu'ta bihi yaumal qiyamah, hatta yuqifu baina yadayillahi azza wa jalla ala sirat. Ya, akan didatangkan pada hari kiamat sampai dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di jembatan Shiratal Mustaqim. Tsumma tansyuru sariratahu fatuqra'u ala ru'usil khalaiq. Nah, kemudian disebarkanlah kasus-kasus itu tadi, ya. Fa in kana adlan najahullahu bi'adlihi. Maka kalau dia adil dari keputusan-keputusannya tadi itu, maka selamatlah dia. Wa in kana ghaira dzalik intaqada bihi dzalikal jisr, maka kalau dia itu tidak adil, maka jembatan Shiratal Mustaqimnya itu menjadi sempit. Fasara baina kulli aduin min a'dha'ihi masiratan kata wa kata summa yankhariqu bihil jisr ila jahannam. Ya, kemudian ketika lewat dia habis dia di situ, dia masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Nah, ini mengerikannya tentang masalah keputusan-keputusan hakim tadi. Qala Makhul, salah seorang ulama, "Lau khayyartu bainal qada'i wa baina darbi," ya, baina darbi unuki, seandainya aku disuruh pilih antara menjadi hakim ataupun aku dipenggal, lakhtartu darba unuki, aku akan memilih dipenggal alal qada daripada jadi hakim. Nah, itulah beratnya. Kenapa? Karena orang yang tahu masalah ini dia lari, Pak. Ya, Imam Abu Hanifah mending kena cambuk daripada jadi hakim. Kalau kita bayar jadi hakim, kan begitu. Itulah bedanya orang yang alim, Pak, dengan yang tidak alim. Ya, orang yang tahu dengan orang tak tahu. Ya, ketika jadi hakim, orang yang alim ini betul-betul dia hati-hati sekali, dia menangis dia. Ya, dilihat betul-betul kasus itu. Supaya apa? Diputuskan dengan seadil mungkin. Kenapa dia tahu? Dan niatnya memang bagus. Karena kalau nanti tak ada pula orang-orang yang alim nih, Pak, di kehakiman itu, habislah kita dipreteli sama orang-orang yang jahil itu kan. Jahil murakkab, ya, dolun mudillun kan. Kita juga perlu ada, harus ada yang di sana. Tapi kita lihat karakter orang-orang yang baik, yang soleh, yang sholat gitu. Yang tak sholat aja dia nggak takut sama Allah, apalagi sama yang lain. Kan begitu. Qala Abu al-Sakhtiyani, inni wajadtu a'lamun nas asyadduhum haraban minhu. Aku mengetahui orang yang paling alim di antara manusia, tapi dia lari daripadanya. Waqila lis-Tsauri, dan dikatakan kepada Al-Tsauri, Imam Al-Tsauri, inna Syuraihan qad istaqdah. Ya. Faqala ay rajulin qad afsaduhu wa da'a Malik ibn al-Munzir Muhammad bin Wasi liyaj'alahu ala qudatil Basrah fa'aba fa'adawahu. Ya, ini kepada Ats-Tsauri, Imam Ats-Tsauri. Ya. Berkatalah inna Syuraihan qad istaqda. Qadi Syuraih diminta untuk menjadi hakim. Maka Imam Ats-Tsauri mengatakan
siapa yang merusak Syuraih itu? Syuraih ini kan imam juga, alim ulama besar. Siapa yang merusak Syuraih? Nah, gitu kan. Siapa yang bikin perkara untuk Syuraih ini? Ya. Maka disebutkan Malik bin Al-Munzir Muhammad bin Wasi, ini salah seorang pemerintah pada masa itu. Liyaj'alahu ala qudatil Basrah, untuk menjadi hakim di Basrah. Fa'aba, tak mau. Fa'awadahu. Wa qala la tajlisanna illa wajalatuka, engkau duduk jadi hakim atau engkau kucambuk. Faqala in taf'al fa innaka sultan, kalau engkau lakukan engkau adalah sultan, engkau pemerintahnya. Wa inna zalilad dunya khairun min zalilil akhirah, sesungguhnya terhina di dunia lebih baik daripada terhina di akhirat. Wa qala Wahab bin Munabbih idhammal hakim bil jur, apabila seorang hakim mau melakukan keburukan, au amila bihi, atau hendak melakukannya, adkhalallahu naqas ala ahli mamlakatihi hatta fil aswaqi wal arzaqi wal zar'i wad dar'i wa kulli syai'in, maka sedikitkan, dikurangkan ya kepada orang itu tadi, kepada hakim tadi, apa yang ia miliki, bahkan haibah, kewibawaannya akan berkurang di pasar-pasar, ya, bahkan di rezeki-rezekinya, di pertanian-pertaniannya, dan di segala hal. Wa in hamma bil khairi, apabila seorang hakim itu mau melakukan hal yang baik, awil adal, melakukan keadilan, adkhalallahul barakah, maka Allah akan memasukkan barakah fi ahli mamlakatihi kadzalik. Jadi hakim yang baik itu insya Allah rezekinya itu penuh dengan keberkahan, Bapak Ibu sekalian. Anaknya, istrinya, perniagaannya, perdagangannya, pertaniannya penuh dengan keberkahan. Kalau dia adil. Tapi kalau nggak adil, maka Allah akan kurangkan keberkahan di dalam semuanya. Rezekinya tidak berkah, ya, keluarganya tidak barokah. Ini kan gawat ini. Kenapa? Karena zolim, ya, zolim. Berat ini zolim ini. Maka kita cari ini yang selamat aja lah kita, Pak, Bu. Kita cari yang selamat. Kita tak lama kita hidup di dunia ini, jangan cari-cari yang tidak selamat, yang tidak barokah. Ya. Kalau udah barokah, insya Allah dia akan membawa banyak kebaikan. Tapi kalau sudah tidak barokah, ini gawat. Ya. Auzubillah. Baik. Berikutnya al-kabiratul tsaniyah wa salatun, dosa besar yang ke-32. Jadi masalah hakim yang buruk. Sekarang kita masuk ke akhzur riswah alal hukmi. Ini memberikan riswah, suap menyuap dalam masalah hukum. Ini dekat juga ini rupanya. Masih satu bahasan ya. Ya, satu paket ya. Biasanya hakim itu menyimpang itu gara-gara ada sesuatu, itu kan begitu. Ya, biasanya sih riswah sih, biasanya. Tapi di tempat kita mungkin tidak ada ya. Ini di negeri Konoha ini. Ya. Bapak Ibu tahu negeri Konoha? Konoha itu sebuah desa dari belum kartun Naruto itu. Mirip pula dia kondisinya dengan negara Indonesia. Nah, maka disebut negara Konoha. Ya, supaya nggak tersinggung orang di Indonesia sebelah Konoha. Ya, kalau nggak kan bahaya, bisa jadi pasal-pasal ITE. Baik, akhdhu riswah, ya, mengambil suap alal hukmi, terhadap hukum. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kalian tudlu itu menyerahkan, ya, tapi bukan sekedar menyerahkan, mencari-cari dukungan, ilal hukam, kepada hakim-hakim, litakulu fariqam min amwalin nas, agar kalian dapat memakan sebagian dari harta manusia, bil itsmi, dengan cara dosa, wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahui.
Ai la tudlu bi amwalikum ilal hukam. Artinya jangan apa ya, kalau mudallal itu artinya memanja-manjakan. Berusaha apa ya kepada hakim ya? Dekat-dekat ya, mendekat. Apa istilahnya itu? Ya gitulah, ya paham sama paham lah, nanti payah pula bahasanya kan. Pengacara yang paham, ada pengacara di sini kita. Ya, jadi arahnya ke sana dia. Bagaimana cara ya, memoles-moles itu. Nah, itu dia. Ai la tusani'uhum biha. Ya, artinya juga jangan diatur-atur. Nah, ini kan biasa begitu, sudah ada pengaturan. Ya, sudah diatur bagaimana kronologi perjalanan dulu. Ya, kasus apa dulu? Saya lupa. Yang diatur itu. Karena ada diatur dari awal, ada diatur di hakimnya begini, 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 sudah diatur. Nah ini masuk dalam sini. Wala turashuhum, dan jangan kalian berikan riswah, ya, suap. Liyaqta'u lakum haqqan li ghairikum, agar diberikan kepada kalian sesuatu hak ya kepada selain kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui annahu la yahillu lakum. Kalian tahu bahwa itu tidak halal bagi kalian. Tahu kita itu bukan hak kita, tapi tahu ini bisa menang nih. Ini bisa menang nih. Ya. Tahu sebenarnya nggak boleh, tapi bisa ini bisa. Nah ini udah tahu bukan hak kita, nah apalah diambil juga. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Allah melaknat orang yang memberikan suap dan menerima suap dalam masalah hukum. Wa an Abdullah bin Amru, dari Abdullah bin Amru, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Sama juga. Jadi yang pertama hadis dari Abu Hurairah, Allah melaknat orang yang memberikan suap dan menerima suap. Yang kedua, Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap. Kalau Rasulullah pun melaknat kita, lalu kepada siapa kita minta syafaat? Loh, kita mau cari syafaat, sementara Rasulullah sudah melaknat kita. Terus cari syafaat ke siapa? Kan begitu. Maka ini masalah suap menyuap ini memang luar biasa. Luar biasa. Karena bisa membalikkan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang berat jadi ringan, yang ringan jadi berat. Masalah hukum kan begitu. Nauzubillah. Wa inna matalhaqul la'nah ar-rashi, dan yang dimaksud dengan laknat kepada pemberi suap. Nah, ini kalau yang udah pengacara Pak, perlu dengar yang ini. Idza qasada biha adhiyata muslimin, apabila dia memang berniat memberikan suap itu, ayyanalu biha ma la yastahiq, kalau dia tujuannya mengambil sesuatu yang bukan hak dia, gitu. Amma idza a'ta liyatawassala ila haqqin lahu, adapun kalau dia itu memberikan suap untuk meraih hak yang memang hak dia, tidak diberikan kecuali harus bayar, au yadfa'u an nafsihi, atau kalau dia nggak bayar dia akan dizolimi, maka dia harus bayar, fa innahu ghairu dakhilin fil la'nah, dia tak termasuk ke dalam yang dilaknat itu. Kawan saya Pak pernah, ketika kami dulu sama-sama jadi pegawai, ketika penerimaan, kawan saya telepon. Namanya manggil Ceng, manggil saya Ceng. Ceng, diminta berapa? Saya bilang, diminta berapa? Apanya? Saya bilang, iya kan, ente kan lulus juga. Iya, sama-sama kami lulus. Nggak ada saya diminta. Demi Allah, nggak ada saya diminta, sedikit pun nggak ada. Kenapa? Ente diminta berapa? 20 juta. Jadi ente bayar. Gimana lagi? Kalau nggak dibayar ya hapus nama saya. Ah iya Pak. Itu
Teman saya itu benarnya dia bayar Pak 20 juta. Ya. Kalau yang seperti itu masuk ke dalam riswah enggak? Bagi dia tidak. Kenapa? Dia terpaksa. Kalau enggak dihapus namanya. Memang bisa Ustaz dihapus namanya. Apalah susah menghapus nama itu Pak. Yang udah jadi panitia tahulah gimana cara menghapusnya itu. Buat aja dokumennya tidak lengkap. Apa susahnya? Kan saya juga pernah jadi panitia PNS soalnya. Oh begitu caranya. Gampang. Segampang itu Bapak Ibu sekalian. Walaupun nama keluar di koran, Pak. Hilang nama itu. Hati-hati. Jadi ketika memang terpaksa, tapi jangan pula ini jadikan dalil. Nanti semua saya terpaksa Ustaz. Saya terpaksa Ustaz. Itu tidak terpaksa itu namanya. Memaksakan diri namanya itu. Ya. Kalau memang tahu itu bukan hak kita, jangan, karena itu riswah. Tapi kalau itu hak kita, nama kita keluar. Ya, tapi harus setor. Ya, harus setor. Memang hak saya ini memang ada. Kalau enggak kami hapus. Bayarlah untuk mendapatkan haknya. Gitu. Ya. Ini. Amma idza a'ta li tawassula ila haqqin lahu, ini tadi sudah. Wa ammal hakim, sedangkan hakim, orang yang memberi keputusan, farishwatu alaihi haramun. Maka untuk seorang hakim itu haram. Kalau tadi yang memberi tadi kan dia ada dua macam. Satu memang dia mau mengambil yang bukan hak dia, satu yang memang mau mengambil hak dia. Yang mengambil bukan hak dia itu haram, itu riswah, itu kena laknat. Yang mau mengambil hak dia itu dia nggak kena laknat. Ya. Para pengacara bisa membantu nih orang-orang yang sebenarnya hak dia, bantulah. Ya, seandainya pun ya di sana ada tahu permainan Pak, ini apa namanya agak susah Pak, Bapak dapatkan hak Bapak ini kalau Bapak tidak bayar, suruh bayar, ada masalah. Ya. Tapi kalau yang bukan haknya jangan. Sedangkan si hakim haramun. Ya, abtala haqqan aw dafa'a biha zulman. Sama ada dia membatalkan satu hak ataupun memberikan kezaliman. Apapun ceritanya si hakim tidak boleh terima. Apapun ceritanya si hakim tidak boleh terima. Wa qad rawa fi hadisin akhar, diriwayatkan dari hadis yang lain lagi tentang laknat tadi, al-la'natu 'alar ra'ish aidan. Ar-ra'ish tadi ar-rashi, murtashi, atau lagi ar-ra'ish. Apa itu ar-ra'ish? Huwa as-sa'i bainahuma, perantara di antara keduanya. Ini pengacara nih. Makalah. Ya biasanya kan kalau pengacara kan ke arah sana, menjadi perantara, baik resmi ataupun tidak resmi, sama ada, ya. Sama ada yang begitu. Perantara. Kalaulah yang ada di sana itu memang ya tadi hukmuhu tabi'un lirrashi, hukumnya itu mengikut pada si yang yang meminta keadilan tadi. Kalau memang dia ingin mendapatkan hak dia, terpaksa harus bayar gitu. Boleh dia membantu untuk itu. Tapi kalau memang membantunya tadi supaya mengambil hak orang lain, maka ini yang haram. Nah, jadi bukan semua pengacara juga nanti kena gitu, enggak juga. Ya, sudah lagi kembali pada kondisi di tiap-tiap orang yang berbeda. Jadi dalam kondisi ini Pak, balil insanu ala nafsihi basirah. Sesungguhnya manusia itu paling tahu terhadap apa yang ia lakukan. Ya. Jadi kalau kita tanya orang, Bapak kenapa begitu? Ya begini-begini Pak, kan dia paling tahu niatnya apa tadi. Dia paling tahu kenapa dia riswah tadi. Ya. Jadi tidak selamanya yang kita lihat itu ya begitu. Ya. Tapi ada sesuatu di balik sesuatu. Kalau memang niatnya itu mengambil hak dia, maka itu tidak termasuk riswah. Tapi kalau mengambil hak orang lain ini termasuk dalam riswah. Ya. Maklar juga masuk di situ. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, faslun,
Ini pasal baru terkait juga dengan riswah tadi. Man syafa'a li rajulin syafa'atan, siapa yang menolong seorang laki-laki dengan suatu pertolongan, fa uhdiyalahu 'alaiha, kemudian dia diberikan hadiah terhadap bantuannya, faqad ata baban kabiran min abwabir riba, sesungguhnya dia telah mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu riba. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol as-suhtu itu sesuatu yang buruk, busuk, jelek. As-suhtu sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Suhud, sesuatu yang buruk. Keburukan itu antatluba li akhikal hajah fatuqda, engkau meminta kepada saudaramu satu hajat, fatuqda, kemudian dia tunaikan, fayuh dia ilaika hadiyatan, diminta kepadamu dari saudaramu satu hajat, kemudian engkau melakukannya, kemudian dia memberikan hadiah kepada engkau, fataqbaluha minhu, dan engkau terima. Itu salah satu as-suhud. Apa as-suhud? Sesuatu yang buruk, yang jelek. Ya. Wa an Masruq, dari Masruq. Masruq ini adalah Masruq bin al-Ajdad, salah seorang perawi yang faqih, orang yang dipercaya, orang yang alim, abid, orang yang ahli ibadah juga. Annahu kalima Ibnu Ziyad fi mazlamatin, bahwasanya sekali waktu beliau berbicara dengan Ibnu Ziyad pada satu mazlamah. Mazlamah ini perkara, satu perkara hukum. Faraddaha, kemudian ia membantunya. Fa'uhdiya ilaihi sahibul mazlamah, kemudian orang yang dia bantu itu memberikan hadiah kepada Masruq tadi. Wasifan, ada sesuatu yang diberikan. Faraddaha walam yakbalha, ya, ketika sudah dia bantu dia nggak mau diambil, ya, dikembalikan lagi. Kemudian dia mengatakan, sami'tu Ibnu Mas'ud yaqul, aku mendengar Ibnu Mas'ud mengatakan, man radda an muslimin mazlamatan, siapa yang membantu seorang muslim ada satu perkara, fa'atahu ala dzalika, kemudian dia memberikan sesuatu, qalilan au katsiran, sedikit ataupun banyak, fahuwa suhud, itu keburukan. Faqala rajul ya Aba Abdurrahman, maka laki-laki tadi mengatakan, wahai ayahnya Abdurrahman, ma kunna nadhunnu anna suhta illa rishwa fil hukmi, yang kami tahu yang buruk itu kan kalau kita suap menyuap dalam hukum. Ini kan kita kan bukan itu. Engkau membantu saya, ya, tapi tidak ada yang lain-lainan begitu. Ya. Maka faqal dzalika kufur. Kalau sampai kita riswah, kita kafir itu katanya. Wah, itu dia. Na'udzubillahi minhu, nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Kita mohon kepada Allah perlindungan dan mohon kepadanya keampunan min kulli bala'in wa makruh, dari segala bala dan juga hal-hal yang tidak disukai. Baik, mungkin ada yang mau bertanya nih? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian masalah hukum? Silakan Pak. Ya. Ya. Gimana tadi? Udah lulus, ya. 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 Ya, kalau yang riswah tadi tentu haram. Kalau yang memberi, dia kan memberi. Dan dia terpaksa karena dia dizolimi. Kalau tidak dia berikan, tidak dapat haknya. Tapi orang yang menerima itu, panitia itu uangnya itu uang haram. Makanya orang-orang yang seperti itu banyak itu menjadi bala untuk mereka. Bala ya. Kenapa? Tidak ada keberkahannya, uang haram itu. Itu uang haram. Ya, untuk semua hal Bapak Ibu sekalian, itu bukan hanya pada kasus-kasus yang besar. Dan hanya seperti itu, di semua hal. Kalau memang itu sudah menjadi suatu kewajiban, ya, tapi ditahan-tahan, tidak cair-cair, harus disodok dulu ya kan, macam buah itu
dijolok, ya, baru turun dia. Ah, ini riswah, ya, riswah. Yang memberi tidak dapat dosa. Kenapa? Dia terpaksa. Kalau nggak dapat haknya. Ya. Tapi yang menerima itu haram. Yang menerima itu haram, itu riswah tadi. Ya, makanya kalau kita memang jadi panitia kan sudah ada digaji, sudah ada apanya. Ya itulah yang jadi hak kita. Tapi kalau memang misalnya kasus yang kedua yang kita bicarakan, orang yang menjadi perantara hukum, kalau itu memang sudah menjadi pekerjaannya itu lain cerita. Pengacara memang itu pekerjaannya, jelas ujrohnya, dia membantu kan begitu. Tapi kalau yang tidak ada akadnya di sana, tidak ada, bukan pekerjaannya, dia cuma bantu aja. Misalnya saya bantu, ya, saya Bapak Ustaz, tolonglah gini gini gini. Oh ya saya bantu, ya. Maka saya tidak boleh menerima apapun, tidak boleh saya terima apapun, Pak. Kenapa? Karena tadi bantu. Jadi dalam Islam ini, Pak, inilah luar biasanya Islam, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang kita niatnya mau bantu, ya bantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau memang niatnya bantu, bantu. Kalau niatnya memang itu bisnis, ya bisnis. Kalau niatnya itu memang pekerjaan, ujroh, ya ujroh. Gitu, jelas dia. Nggak ada samar-samar. Nah, misal tadi, orang yang masruk tadi, dia masruk ini, datang orang, ada satu perkara yang nggak tolong sama masruk. Ya. Wahai masruk, tolonglah saya ini ada perkara nih. Oh iya, saya bantu. Dibantu. Berhasil. Nah, kemudian yang tadi minta tolong kan merasa berterima kasih nih. Ah, ya kan? Ah, masruk ini ada sedikit begitu. Ah, terima kasih segala macamnya. Masruk enggak mau, enggak boleh katanya. Ini buruk. Kenapa? Saya niatnya bantu. Orang yang membantu seorang muslim, maka dia akan dibantu oleh Allah. Tapi dia tukar bantuan Allah dengan harta. Makanya buruk betul gitu. Tapi kalau memang dia pekerjaannya pengacara, memang dia ada apa profesinya orang yang membantu satu perkara. Maka ya ini segitulah dia namanya, apa namanya? Itulah akadnya. Kan ada akadnya itu. Berapa ujrohnya, berapa fee apa namanya fee kalau keberhasilannya berapa kan ada tuh. Sesuai dengan itu. Kalau dia terima lebih daripada itu, nah itu yang namanya suhud tadi. Jadi sesuai aja. Kalau memang bantu, ya bantu. Kalau memang itu adalah satu tugas profesi, ya profesi dengan bayarannya. Gitu. Jadi jelas. Ya, nggak ada. Biar saya bantu, Ustaz. Saya bantu. Rupanya ngambil juga dia. Ya, iya kan? Ah ini kan jangan begitu. Ustaz, biar saya bantu. Gitu dibantu. Nah, gini Ustaz, biayanya sekian. Loh, ada biaya tambahan rupanya. Nah, nggak boleh. Kalau memang bantu, bantu. Kalau mau bisnis, bisnis. Ya. Nah, iya, bantu ngurus kan gitu, ngurus SIM, ngurus KTP, ngurus STNK. Ya, kalau memang mau bantu ya bantu. Kalau memang mau ujroh ya ujroh. Langsung sebut, nggak ada masalah. Ya, jangan. Jadi jelas semua. Sama seperti riba, Pak. Mohon maaf nih, masalah riba. Kalau riba itu kan begitu juga mirip. Ya. Kalau memang mau bantu, saya bantu hutang. Nah, saya bantu hutang. Tapi nanti dikembalikan lebih banyak. Ini nggak boleh. Kalau memang bantu, bantu. Kalau memang mau bisnis, investasi, tanam modal. Mudharabah namanya. Boleh. Ya kan dapat dari keuntungan kan dari berlipat-lipat ganda memang dari modal yang dia tanam. Jadi jelas. Islam itu sangat sangat tidak ingin ada sesuatu yang di bawah tangan. Kalau memang mau bantu ya bantu. Kalau mau bisnis ya bisnis. Mau ujroh ya ujroh. Ini yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita sebagai seorang muslim. Jelas-jelas saja. Islam itu indah, Islam itu penuh dengan keterbukaan, yang baik-baik, yang buruk-buruk, yang benar-benar, yang salah. Baik, terima kasih banyak. Sudah masuk waktu kita? Belum. Nah, baik, ada yang bertanya lagi? Silakan. Kalau yang mau bertanya? Nah, kalau ada yang bertanya masalah hukum ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebentar lagi kan masuk kampanye, Ustaz.
Ya, Jadi yang namanya politik kan perlu biaya. betul. Dan setiap orang yang jadi calon ini dia pasti punya biaya. Ya, Nah, cara untuk mendapatkan suara tentu harus dengan berbayar. ya. Nah, kalau dia tidak bayar, tidak dipilih. Mm-mm. Dan yang kedua, yang jadi pemilih ini kan Ustaz, sekarang ini kan sudah cerdik masyarakat nih. Mm-mm. Wani Biro. Ya, Nah, tentu yang paling besar ini yang dipilih. ya. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana hukumnya ketika seseorang yang maju dia menjadi seorang caleg atau legislatif misalnya Ustaz, mendapatkan suatu kebaikan di dalamnya. Dia ingin masuk menjadi dewan itu tujuannya adalah untuk kebaikan masyarakat atau umat. Tapi caranya dia harus mengikuti keadaan. Artinya kan dia harus berbayar gitu Ustaz. Ya kan? Dan itu sudah merupakan sesuatu kebiasaan. Nah, bagaimana dengan hukum kita yang menerima sekarang Ustaz? Wani Biro tadi Ustaz. Saya coblos satu suara sekian gitu kan. Bagaimana nih Ustaz? Masya Allah, ini berat ini jawabnya. Ini kejadian ini Ustaz. Karena memang ini kejadian ya, sudah beberapa kali pemilihan yang begitu-begitu terus polanya enggak jauh. Pertama begini, kita dudukkan masalahnya. Memilih dan dipilih itu hak atau pilihan? Itu hak atau pilihan? Boleh iya, boleh enggak? Saya mencalonkan diri. Apakah hak saya dipilih atau pilihan? Boleh pilih saya, boleh tidak pilih saya. Pilihan, jadi bukan hak. Jadi kalau dikatakan saya harus bayar Ustaz, supaya saya mendapatkan hak saya dipilih oleh masyarakat, itu berarti bukan tuh. Bukan hak ya kan? Kan namanya pilihan. Pilihan namanya. Jadi satu udah gugur. Ya kalau ada cerita tadi terpaksa memberikan itu berarti udah gugur, udah nggak masuk lagi dia. Ya, jadi arahnya udah jelas kemana? Arah riswah yang haram. Ya, biaya politik benar ada biaya politik. Tapi kalau itu memang tujuannya adalah kita mau menghindar dari situ, itu nggak bisa, nggak kena. Kalau memberikan orang per orang. Tapi kalau memberikan sarana dan fasilitas, maka ini lain cerita. Makanya dalam undang-undang politik kan juga begitu kan. Kalau misalnya bentuknya apa kemarin bagi-bagi sembako, gitu enggak dikenakan gitu kan. Tapi kalau uang kena kan begitu. Nah, money politik juga sih, cuman bentuknya udah beda-beda. Artinya kalau bentuknya tuh sarana, misal karpet dibantu gitu kan. Tapi kan nggak boleh juga akad ya kan. Kalau mau berhibah, hibah. Kalau mau wakaf, wakaf. Wakaf mana boleh diikat-ikat. Kayak dulu kan pernah begitu. Viral itu kan. Naik dia ke atas mimbar, saya kalah di sini katanya. Ini padahal karpet saya apa dikasih balik karpet, dilipat, digulung, dilempar ke mobilnya. Ambillah balik ini karpet ini. Ya. Jadi kalau untuk pemilu ini saya tidak melihat ada peluang untuk bisa melakukan hal yang demikian. Ya, nggak bisa, nggak di mana celah saya nggak dapat. Ya, nggak ada dapat celahnya di mana. Kalau misalnya kita ada satu masalah hukum, itu tanah saya, cuman diklaim sama orang, dipatok sama orang. Ya kemudian saya ada suratnya, dia ada suratnya juga, entah dari mana cara yang sudah dapat surat. Nah ini kan tanah saya gitu, saya udah beli, kok dirampas sama orang, itu kan hak saya. Kata hakimnya, kamu harus bayar dong segini-segini, kalau enggak kamu nggak bisa menang. Nah itu lain cerita, itu hak saya mau ambil hak saya. Tapi kalau pilihan ini, mana ada haknya? Hak dipilih, iya hak dipilih. Ya, tapi bukan hak untuk memilih Anda, karena ada pilihan yang lain. Tapi kalau ada uang, dengan uang ini maka dipilih, ini sudah pasti yang tadi calonnya itu, calon legislatif kah, calon presiden kah, itu dia melakukan ar-rasyid. Ya, yang dilaknat oleh Allah. Yang menerima bagaimana? Yang menerima lebih parah. Ya. Kenapa lah dia mau menerima, padahal dalam segi hukum kan tidak ada itu money politik di situ kan. Memilih juga kan enggak bayar kan? Ya boleh enggak bayar. Ya? Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Itu pun sama haramnya itu. Sama haramnya, Pak.
makan sesuatu yang bukan haknya atau makan sesuatu dengan cara yang batil. Udahlah kita tipu dia lagi haknya. Silakan Pak. Silakan Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Betul. Waalaikumsalam. Ini makin tambah berat jawabannya. Karena memang ya itu dia tadi. Ya. Kalau enggak kita kasih Ustaz, mereka milih orang lain. Mereka memilih kita, mau Ustaz, tapi mereka maunya sekian. Ah, ini saya tak dapat saya di mana jawabannya Pak. Nah, harus saya tanya kepada MUI ini. karena ini masalahnya sudah apalagi kaitannya dengan hal-hal yang lain ya, bukan hanya antara si calon dengan masyarakat, tapi ada kaitannya dengan persaingan pihak lain ini. Ya, pihak lainnya ini tak sholat pula kan itu. Ya, kami mau Ustaz milih Ustaz. Saya senang, kami senang dengan Ustaz sebenarnya. Kami mau Ustaz, cuman gimana Ustaz ya? Kami juga perlu ya. Itu kan, ini yang sulit memang ini ya. Saya tak dapat jawabannya kalau itu Pak. Wallahu a'lam. Daripada saya sebutkan salah kan, dolun mudilun jadi nanti. Nah, terserahkan kepada MUI. Mohon maaf. Bisa pakai dalil mengambil hak itu tadi Ustaz. Itu masih belum hak juga. Kalau saya belum hak juga. Makanya mungkin di MUI mungkin ada yang berani berfatwa ya, saya wallahu a'lam. Nggak ada yang berani berfatwa ya, itu silakan pendapatnya Pak Mufti yang itu. Saya tak berani. Nanti Pak, nggak masuk surga saya gara-gara Bapak. Sudahlah, masuk surga itu susah Pak. Saya fatwakan pula, nggak masuk surga saya nanti. Nah, saya jawab, saya angkat tangan kalau ya gitu. Tapi kita mudah-mudahan kita hindari Allah, lindungilah kami Allah dari harta yang tidak barokah. Amin. Yang mau diambil itu berapa? 100, 200, 500 ribu, tapi tak berkah dia untuk apa? Ya, 5 tahun siksaannya Pak. 5 tahun. Dan kita udah capek tersiksa dia, ayolah, nggak usah mikirin itu lagi. Ya. Mudah-mudahan dengan pemilu yang akan datang Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Ya. Kita yang sudah ngaji, janganlah pula walaupun katanya bantuan apa, sudahlah kita bismillah saja. Dengan apa rezeki yang Allah kasih, insya Allah penuh dengan berkah. Orang lain mungkin kita sebut aja, Bu, nanti nggak berkah lu Bu uangnya Bu. Gitu aja. Kalau nggak mau biarlah. Yang penting dapat ya wis lah. Ya, sak karepmu kan begitu. Toh kita masing-masing ya kan. Ya biarlah. Ya kita pun kasih dalil juga sak karepmu ya kan. Suka hatimu ya terserah. Ya, jadi yang penting anfusakum wa ahlikum nar. Kita keluarga kita dulu. Jangan masuk neraka gara-gara masalah yang seperti itu. Wallahu alam, dan saya mohon maaf apabila ada silap kata, apabila ada sikap yang tidak pada tempatnya. 10 jari saya aturkan mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, kepada Allah saya mohon ampun, dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.